desa Ndungkap. Wis, Muhammad Asadullah tadi punya anak berapa? 11. Di antara 11 itu, di antara saudara-saudara semuanya cerdas kabeh, ahli ibadah kabeh, ahli ngaji semua. Cuma satu yang bebel, namanya Abu Bakar. Ayo rek, subscribe di 3 channel NR. NR keren untuk berkisah, NR kita untuk ngaji kitab kuning, NR Sejaningsun untuk refreshing. Link channel ada di deskripsi di bawah video ini. Jangan request dan jangan sakit hati, iri dan dengki, nyantai saja. Ahmad bin Abu Bakar Basaiban, Abu Bakar Basaiban bin Muhammad Asadullah, Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi, Hasan At-Turabi bin Ali, atau Ali bin Sakturuti sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. No. Makanya Majelis Nurul Rasuli, baik pondok Nurul semua ini semuanya bermarga Basaiban. Basaiban itu dianutkan pada nama seorang sayyid bernama Abu Bakar Basaiban, yang dulu kisahnya itu 11 bersaudara daripada putra Muhammad Asadullah punya anak 11, yang paling kecil sendiri itu namanya Abu Bakar Basaiban. Bukan paling kecil, tapi masih punya adik lagi. Nah, dari 11 saudara ini alhamdulillah menjadi orang yang luar biasa semuanya dan terkenal di daerah Tarim, yaitu di daerah Yaman. Iku Muhammad rungokno, iki kisah kanggo awakmu yoan. Awakmu cek iso weku ndungkap. Wis, Muhammad Asadullah tadi punya anak berapa? 11. Nah, di antara 11 itu, di antara saudara-saudara semuanya cerdas kabeh, ahli ibadah kabeh, ahli ngaji semua. Cuma satu yang bebel main terus dan penyakitan, namanya Abu Bakar. Abu Bakar nantinya akan mendapat julukan Basaiban. Saiban itu artinya uban, ngerti uwan? Itu uban, rambut putih. Otomatis yang namanya ibunya itu sangat sedih karena cuma putra beliau yang satu ini, Abu Bakar, orangnya atau anaknya sangat bebal. Saudara-saudaranya sudah mengingatkan semua, sudah mengingatkan, Abu Bakar, kamu itu anak kiai kok nggak mau ngaji, kalaupun ngaji kok diangele pahami, sulit banget pahamnya. Nah, lama-kelamaan, ya pertama kali waktu diajak gitu memang nggak seberapa mengindahkan, nggak seberapa menghiraukan, namanya anak kecil, ya, sak Mas Muhammad ngono iku, yang penting main, yang penting bisa hura-hura dengan teman-teman. Tapi lama-lama lihat kakaknya kalau ngaji enak, ayahnya kalau ngaji enak, ya, semua saudara-saudaranya kegiatannya banyak karena ngaji. Akhirnya beliau berpikir sendiri, lah aku ini gimana nanti kalau saya sudah dewasa atau jadi orang belum jadi apa-apa, ini terus saya ini gimana? Ini kira-kira umur 14 tahun, ya tak? Umur 14 tahun mulai berpikir, mestinya gitu, anak itu harus gitu, berpikir, jangan bodoh diteruskan bodoh, nggak mau tirakat, nggak mau berpayah-payah untuk menggapai keridhaan Allah, menggapai ilmu, rugi kamu. Nah, ya aku mulai ya, tak berusaha jamaah subuh. Nah, makanya saya sedikit lagi, dulu ada santri yang sowan ke Yai Hamid, Yai, gimana sih caranya jembar rezeki ini? Gimana caranya
dapat pekerjaan yang mapan, kehidupan yang mapan, sampai ke anak turunan, anak cucu saya. Kiai Hamid bilang gini, tok, sholat subuh berjamaah 1 tahun, gitu katanya. Terus cuma nikut mawon, cuma itu saja ya. Ya, sholat subuh berjamaah 1 tahun. Nanti kalau kamu miskin, kalau saya sudah meninggal, gali kuburan saya, ambil tulangku, gitu. Kalau nggak percaya, ambil kuburan, ambil tulangku. Dan sekarang yang diijazah itu adalah orang terkaya di daerah Pasuruan. Paham? Dulunya orang miskin. Beliau cuma mengelakoni apa yang sudah diijazahkan sama Kiai Hamid, yaitu sholat subuh. Paham? Itu fadilah daripada sholat subuh. Makanya nggak rugi. Kamu kan pengen mapan kan? Nah, jangan menganggap kamu sekarang nganggur. Siapa tahu nanti ada pekerjaan yang di luar dugaan. Semua siapa yang tahu. Paham? Saya lanjut lagi cerita Abu Bakar Basaiban tadi. Ketika umur 14, beliau mulai berpikir, Abu Bakar itu mulai berpikir gimana caranya seperti kakak-kakaknya. Nah, akhirnya beliau itu sungkem ke ibunya, Abu Bakar itu, Bu, saya boleh nggak mondok? Gitu. Nah, mau mondok kemana? Nggak tahu, pokoknya saya mau pamit. Jangan. Nah, karena ibunya sangat sayang dengan Abu Bakar tadi. Tapi kata ayahnya, Sayyid Muhammad, Abu Bakar, kamu niat ngaji? Iya, Bu ya. Ya udah, kamu sudah ada tempatnya? Ya sudah, Bu ya. Ya sudah, berangkat aja. Kata ayahnya gitu. Beda dengan ibu. Ibu dengan ayah itu beda. Biasanya ibu sangat memberati anak. Paham? Kalau bisa anak itu selamanya ada di pangkuan ibunya. Itu biasa ibu. Tapi seorang ayah nggak berpikir seperti itu. Cara memangku anak itu nggak seperti itu. Anak harus siap menghadapi kehidupan besoknya. Ya sudah, kono. Ini kamu tak bekali. Dibekali dengan ayahnya Sayyid siapa itu? Sayyid Muhammad Asadullah. Setelah itu pamit sama orang tuanya. Lalu beliau pergi, tapi nggak ke pondok. Nah, ya, tapi nggak ke pondok. Beliau itu tahu betul apa yang dia lakukan, walaupun masih muda. Ini kisahnya sangat panjang, cuma saya singkat aja. Tahu betul apa yang beliau lakukan, mau kemana-kemananya. Beliau maunya ngaji atau mondok, tapi harus menata hati dulu. Beliau paham betul kalau ayahnya ngaji, jika ngaji, hatinya masih ada sifat iri, dengki, atau sombong, ilmu nggak akan pernah masuk. Nah, ini yang beliau khawatirkan. Wah, saya nggak bisa. Saya nggak bisa kalau langsung ngaji seperti ini karena hati saya dipenuhi dengan rasa jengkel, iri, dengki. Gitu ya. Rasa jengkel, apalagi Sayyid Abu Bakar ini, Abu Bakar muda ini orangnya sangat keras. Mana bisa ilmu ini masuk? Akhirnya apa? Ya udah, saya mau uzlah dulu. Uzlah itu artinya nyepi. Paham? Uzlah itu artinya nyepi. Akhirnya beliau mencari tempat yang sepi. Lalu menemukan di daerah gunung, di daerah Tarim sana. Sampai sekarang gunung itu Gunung Habaib, terkenal dengan nama Gunung Habaib, tempatnya masih ada. Dan tempat halwahnya atau uzlahnya Sayyid Abu Bakar dan Habib-Habib lain itu masih ada di sana. Di situ tempatnya, sampai sekarang masih dijaga betul. Nah, lalu beliau masuk ke gua itu, merasa tenang di sana. Paham? Merasa tenang karena sendirian di situ. Uzlah, berzikir, apapun beliau lakukan. Tahu nggak? Di dalam uzlah itu nggak terasa sampai 3 tahun. Ya, jadi di dalam gua itu Sayyid Abu Bakar sampai 3 tahun di sana. Tiba suatu ketika agak lama ada keanehan pada dirinya, yaitu apa? Rambutnya tiba-tiba ketika itu umur 14 tambah 3 berapa? 17. Nah, ketika umur 17 tahun rambutnya memutih seperti orang tua yang berumur 100 lebih gitu. Putih semua rambutnya itu. Putih semua. Beliau mengaca. Nggak heran, kenapa kok putih kayak gini? Ya udah, diterima aja.
Wah, wallahu alam putih itu karena panas atau apa saya nggak tahu, yang penting rambutnya putih. Nah, lalu beliau anggap sudah selesai, pengen mondok tapi pulang dulu dalam kondisi rambut putih. Ya otomatis semuanya itu apa? Heran keluarga, baik saudara, ayah, ibu heran semua. Kenapa kamu nak? Ya nggak apa-apa, diem aja. Tuh. Nah, yang membuat aneh adalah setelah pulang itu si Abu Bakar tadi punya keanehan apa? Tidak seperti ketika sebelum pergi. Jadi selama di gua itu Allah mengisi laduni, ilmu laduni di dalam uzlah itu tadi, sehingga Allah memberikan beberapa ilmu di dalam hati atau dimasukkan ke hati Abu Bakar. Seperti kisah di siapa itu? Seperti kisah di hadis Bukhari, yaitu Abu Hurairah yang menyatakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini paling suka dengan hadis-hadis dari sampean, tapi kenapa saya kok lupaan? Ingat tak? Kenapa saya kok lupa? Tapi penghalang saya adalah sangat pelupa. Langsung, udah Abu Hurairah, kamu gelar serbanmu, mengisyaratkan mengambil sesuatu dimasukkan ke jubah apa itu, ke serban tadi. Lalu dah bungkus, bawa pulang. Nah setelah itu, setelah dibawa pulang, Abi Hurairah bilang lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, alhamdulillah sekarang nggak pernah lupa. Makanya Abi Hurairah mendapat laduni juga, karena apapun yang beliau dengar selamanya nggak pernah lupa. Nah Abu Bakar juga gitu, di dalam gua itu mendapat ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau pulang, dan kebisaan Abu Bakar itu nggak sadar ditunjukkan ke saudara-saudaranya, bahkan sama ayah dan ibunya. Otomatis luar biasa, 3 tahun keluar dari rumah dengan perubahan rambutnya memutih. Sekarang luar biasa, baik segi ucapan, segi ilmu, segi kebijaksanaan, tidak sama dengan dulu, jauh dari sebelum pergi gitu. Akhirnya selama pulang itu banyak orang-orang yang bertanya ke Abu Bakar tadi. Banyak yang bertanya tentang hukum, tentang nahwu, tentang sorof, tentang apapun. Dia kuasai. Ilmu apapun beliau kuasai. Padahal nggak pernah mondok. Sampai suatu ketika ada beberapa ulama di daerah Tarim, di daerah Yaman, yang alim-alimnya orang sezaman itu penasaran. Kamu dengar kabar nggak? Kalau putra Sayyid Muhammad itu sekarang katanya habis uzlah sampai tahunan, lalu pulang rambutnya putih. Oh itu iya, katanya iya, saya dengar. Katanya sih ilmunya luar biasa. Masa sih? Itu kata kiai-kiai, kata syekh-syekh, para habaib. Masa sih? Kayak apa aja. Kalau pingin ngaji ya, kalau pingin bisa ya harus ngaji. Masa nggak ngaji sama sekali bisa? Iya, itu sudah tersebar di mana-mana kalau beliau itu orang alim. Nggak percaya? Udah gini aja, kita buktikan. Dari ulama tadi, 4 ulama berbagai keahlian ingin mengetes. Ada ilmu alat, ulama ahli nahwu, lalu ulama ahli tafsir, ulama ahli ilmu balaghah mantek, ada ulama yang ahli hadis. Beliau itu sudah mempersiapkan pertanyaan yang paling sulit. Yang paling sulit kalau sekiranya ditanyakan ke Abu Bakar, nggak akan pernah bisa jawab. Udah siap? Ya, kita berangkat aja. Dah, kita berangkat aja. Iya, saya nggak percaya tuh kalau Abu Bakar kemarin aja kencing di rumah saya, atau kemarin aja main di halaman rumah saya, masih kayak anak kayak gitu, ya, nggak mungkin. Ya udah, kita berangkat. Akhirnya sampai ke rumah Sayyid Abu Bakar. Waktu itu Sayyid Abu Bakar lagi sare, ngerti sare? Lagi tidur. Akhirnya 4 orang ulama tadi ditanyai, kesini ada apa? Saya mau ketemu Abu Bakar. Wah, sekarang tidur. Kapan bangunnya? Ya mungkin setengah jam lagi atau 1 jam. Saya tunggu aja. Nunggu di teras rumah. Nah, ketika nunggu tadi, mungkin agak lama, kiai-kiai itu ngantuk. Gitu loh. Akhirnya tertidur 4 ulama tadi. Ulama terbesar waktu itu tidur. Gini.
Tidur semua. Nah, di dalam tidur itu mimpi bersamaan, bareng. Di dalam mimpi itu seakan-akan Abu Bakar keluar, ketemu dengan Abu Bakar. Ya, Beb, ana bingung ini masalah tentang nahwu. Begini, Beb, begini. Menurut antum gimana? Nah, dijawab sama Abu Bakar, begini loh, harus begini. Jawab semua. Lalu yang mimpi satunya, ini anak bingung masalah ayat Al-Quran yang ini. Ini jelunturungannya kemana? Maksudnya apa? Dijelaskan. Yang satunya ahli hadis, ahli apa? Semuanya di dalam mimpi orang, ulama 4 orang tadi bareng bersamaan. Dan di dalam mimpi itu ketemu dengan Abu Bakar, dan semuanya pertanyaan tadi telah dijawab oleh Sayyid Abi Bakar. Nah, setelah itu dibangunkan, Yai niku panjenenganipun Habib Abi Bakar sudah bangun akhirnya, alhamdulillah. Masih muda waktu itu, kiai-kiainya ulama-ulama Habib sudah sepuh yang tanya tadi. Nah, akhirnya ditanya, sudah lama Kiai? Sudah lama, Bib? Alhamdulillah sudah lama. Namanya Habib sudah sepuh, beliau masih kecil. Ya, Bib, alhamdulillah dari tadi. Gitu. Ada perlu, Bib? Kata Abu Bakar. Iya, ada perlu. Apa? Sekarang sudah nggak perlu lagi. Loh, kenapa? Sudah sampai jawab. Kata temannya. Iya, sudah dijawab, tak? Iya, saya tadi bawa pertanyaan ini, saya ketemu dalam mimpi, dijawab oleh Habib ini. Kata temannya, iya, saya juga. Saya tadi mimpi sama ketemu Abu Bakar ini, juga dijawab. Semuanya jawab. Semuanya sudah terjawab. Akhirnya gimana? Yaudah, gimana? Ya sudah, ngapain? Kita sudah dijawab kok. Nah, kata Habib Abu Bakar, gimana? Apa masih ada pertanyaan lagi? Sudah, saya mantap jawaban sampean. Luar biasa. Bahkan jawabannya melebihi dari apa yang saya mau. Yaitu. Nah, dari kejadian itu loh, baru semakin terkenal. Yang namanya Abu Bakar semakin terkenal. Ya toh? Dan keterkenalannya itu juga menyangkut pada rambutnya yang putih. Akhirnya kan orang bingung, Habib Abu Bakar mana? Kan banyak waktu itu, nama Habib Abu Bakar banyak. Akhirnya Abu Bakar As-Saiban. As-Saiban, yaitu yang beruban. Makanya dari keturunan Abu Bakar Basaiban, Abu Bakar Basaiban punya anak Ahmad. Ahmad ini adalah pernah berguru ke Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pemilik daripada Ratibul Haddad. Nah, Ahmad punya anak Muhammad punya anak Umar. Ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan langsung ke Umar. Umar punya anak Abdurrahman. Ya toh? Abdurrahman diambil menantu oleh Sunan Gunung Jati dengan putrinya Syarifah Khadijah. Ada yang mengatakan cucu daripada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, yaitu Syarifah Khadijah. Lalu Abdurrahman punya anak Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Adapun karamah daripada Sayyid Abi Bakar Basaiban bin Muhammad Asadullah yang saya lihat di kitab Jami Karamatul Aulia yang terkenal, ada beberapa hal. Yang pertama adalah beliau itu setiap malam bisa mengetahui naik turunnya malaikat. Itu yang tertera di kitab itu. Jadi setiap malam beliau itu semakin khusyuk, bertahajud, bermunajat kepada Allah, karena ketika beliau mendongakkan kepala atau melihat di cakrawala, beliau melihat beberapa malaikat naik turun gitu. Jadi ketika Allah menurunkan malaikatnya di malam hari, semua orang tidak tahu, tapi Sayyid Abi Bakar Basaiban bin Muhammad Asadullah diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala bisa mengetahuinya. Lalu tercatat lagi di kitab itu, karamah dari beliau adalah ketika di satu tempat, jika beliau menginginkan wudhu, di tempat itu tidak ada air seumpamanya, maka bikaromatihi wa biidznillah, karamah beliau
sebab izin Allah, maka beliau mencari sungai atau lautan atau apalah yang ada airnya, yang berjenis sungai atau telaga. Lalu beliau segera memanggil air itu. Segera air itu naik. Air itu naik seperti ular gitu, lalu kepala air itu seperti ada kepalanya menuju ke beliau. Nggak sampai mengenai tubuh beliau. Seakan-akan air itu siap untuk digunakan Sayyid Abi Bakar Basaiban. Jadi segini jaraknya, segini. Jadi air itu seakan-akan seperti ular, ada kepalanya, lalu menghadap manusia gini. Jadi air itu siap digunakan oleh Sayyid Abu Bakar. Jadi setelah beliau habis wudhu, maka air itu akan turun lagi ke tempatnya asal, atau ke sungai atau kemanapun. Dan yang terkenal lagi daripada karomah beliau adalah beliau itu orang yang mengetahui khawatir atau omongan-omongan hati dari orang lain. Jadi setiap tamu atau setiap orang yang dia temui, maka beliau tahu betul apa yang diomongkan oleh hati orang itu. Makanya tidak heran setiap ada orang yang datang ke Sayyid Abi Bakar Basaiban, maka beliau mengetahui ada apa atau apa yang ada di dalam hati orang itu. Baik atau buruknya beliau tahu. Inilah kisah singkat daripada Sayyid Abi Bakar bin Muhammad Basaiban yang sampai detik ini anak keturunannya banyak di daerah kami, di Sitosermo, lalu di Pasuruan, dan di Jawa Tengah, Magelang, Pekalongan, bahkan Jakarta, bahkan di mana-mana banyak keturunan dari beliau. Maka siapapun yang yang bersambung nasabnya dengan beliau, maka di belakang namanya biasanya ada nama Basaiban, begitu. Itu adalah sebuah marga. Semoga cerita singkat dari Sayyid Abi Bakar Basaiban ini bisa menginspirasi kita bahwa manjada wajada, seperti tadi yang saya kisahkan, walaupun dia awalnya bodoh, tidak menjadi apa-apa, from nothing to something. Semoga membuat kesemangatan kita untuk menjadi orang yang lebih giat beribadah, mencari ilmu, dan apapun yang baik. Gitu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti, dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan. Betapa hatiku